Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. 2 ruko dan 1 rumah di Balikpapan terbakar. Sejauh ini penyebab munculnya kobaran api masih belum diketahui. Munculnya peredaran uang palsu pecahan Rp100.000 meresahkan warga di Samarinda. Bulog Brau memastikan ketersediaan beras jelang Natal dan Tahun Baru relatif aman. Musibah kebakaran terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Pinisi, Kelandasan Ilir, Balikpapan Kota pada Rabu subuh. Besarnya kobaran membuat api dengan cepat menyebar ke bangunan yang ada di sebelahnya. Ketua RT setempat menyatakan api mulai terlihat dari gudang sebuah ruko. Tercatat 3 bangunan yang dilalap api. Sejauh ini penyebab pastinya belum diketahui. Jam 4 subuh, Pak, kebakarannya. Jam 4 subuh ya? Dari gudang yang ini. Gudang. Api berasal dari gudang ya? Ini RT berapa, Pak? Bu RT? RT 32, Kampung Pinisi RT 32. Perumahan kampung ada kena nggak? Ada, 2 rumah pas yang di belakang ruko ini aja. Nanti ini sudah diberikan dari pemadam dari belakang, mudah-mudahan tidak menyeberang ke sebelah ya. Dari petugas damkar diketahui jika bangunan yang terbakar itu berupa 2 ruko berlantai 3 dan 1 rumah penduduk. 1 ruko merupakan bengkel kendaraan dan 1 ruko lainnya berisi pakaian, minyak, dan perlengkapan bayi. Ini objek yang terbakar, 2 ruko, dua ruko dan 1 rumah penduduk. Nah, ruko ini ruko lantai 3 dan lantai 3 semuanya ya. Ini 1 ruko adalah bengkel kendaraan, yang 1 ruko adalah berisi bahan-bahan seperti pakaian dan minyak, kemudian peralatan bayi seperti itu. Kesulitannya kita masih seputar suplai air ya, karena kebetulan juga hidran-hidrannya juga airnya kecil. Tidak ada korban jiwa dari musibah ini dan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Polisi bersama BPBD bahu-membahu memadamkan api yang membakar 2 bangunan ruko dan sebuah rumah di Balikpapan Utara pada Rabu subuh. Upaya ini tidak berjalan mudah karena bangunannya cukup tinggi dan kobaran sudah terlanjur membesar. Kapolresta Balikpapan mengaku segera mengerahkan personil berikut peralatannya sesaat setelah menerima informasi kebakaran. Untuk melancarkan kerja di lapangan, pihaknya berkoordinasi dengan BPBD setempat. Kapolresta juga menegaskan penyebab kebakaran masih belum bisa dipastikan. Untuk kepolisian ini datang pertama kali untuk melaksanakan PPKP, kemudian mengkoordinasikan dengan teman-teman dari BPBD, termasuk salah satunya ya itu pemadam kebakaran untuk bergabung bersama-sama menanggulangi kebakaran. Dan sudah ada info laporan awal dugaannya kenapa dan penyebabnya? Kita belum tahu, nanti ya terakhir nanti kita akan cari tahu setelah semuanya selesai tentu akan kita lakukan olah TKP terkait kenapa penyebab kebakaran.
Musibah kebakaran yang mulai berlangsung Rabu subuh itu menghanguskan 2 bangunan ruko serta 1 rumah warga. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau, Rabu siang masih menelisik isu pengalihan alur Sungai Siagung, Kampung Gunung Sari, Kecamatan Segah. Upaya tersebut dilakukan untuk menjawab keluhan petani sawit. Para petani resah setelah kebunnya kerap digenangi banjir. Petani yakin jika kondisi tersebut akibat pengalihan alur sungai oleh aktivitas tambang batu bara yang lokasinya tidak jauh dari kebun sawit mereka. Dari penelusuran yang dilakukan, pihak Dinas Lingkungan Hidup memastikan jika kegiatan penambangan sudah dilengkapi izin dari Kementerian Pekerjaan Umum. Namun demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Berau mengaku belum pernah dilibatkan dalam uji teknis terkait lingkungan. Mereka baru mengetahui pengalihan alur sungai setelah mendapat aduan dari warga. Pekerjaan pengalihan sungai itu dilakukan oleh kontraktornya PT Berau Abadi. Dalam hal ini pengawasannya setiap hari dilakukan oleh petugas dari Badan Wilayah Sungai BWS Wilayah 4 Kaltara. Dalam kegiatan pengalihan sungai tersebut itu DLHK Berau tidak sama sekali terlibat, dan kami mengetahuinya kalau ada pengalihan tersebut itu setelah ada laporan dari masyarakat, dan kami menelusuri ternyata pengalihan sungai tersebut itu sudah ada izin. Pengalihan alur Sungai Siagung di Kecamatan Segah ini telah dilaporkan masyarakat hingga ke DPRD. Atas aduan tersebut, DPRD dalam waktu dekat berencana melakukan inspeksi ke areal yang dipersoalkan oleh petani. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.